Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, masih memberikan kita berbagai nikmat, berbagai kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan program kita yang luar biasa, program mentoring jago jualan. Saya doakan teman-teman bisa menyelesaikan tantangan ini sampai akhir gitu kan. Dan insya Allah teman-teman lulus menjadi para jago jualan. Insya Allah seperti itu. Saya berdoa, saya berharap demikian. Allah melindungi kita, Allah selalu menjaga ritme kita, menjaga konsistensi kita dan keistiqomahan kita dalam menjalani program ini dan bisnis ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang begitu luar biasa, membawakan risalah yang luar biasa, dan itu bukan main-main teman-teman. Risalah yang dibawakan beliau ini insya Allah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka beruntunglah kita yang senantiasa berada dalam jalan yang dibawakan oleh beliau. Dan saya berdoa, saya doakan kita semua termasuk ke dalam golongan atau ke dalam umatnya. Dan kelak nanti di yaumil akhir Rasulullah mau mengakui kita sebagai salah satu umat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, tema kali ini adalah bagaimana membuat media sosial kita itu menyenangkan. Ya, mungkin kalau bahasa-bahasa saya yang sebelumnya itu bahwa sebenarnya apa sih tujuan hidup kita itu kan. Ada kata bijak gitu yang mengatakan sebenarnya sesungguhnya hidup itu adalah untuk bersenang-senang katanya. Hidup untuk bersenang-senang. Mungkin ada yang mengatakan, wah masa iya sih itu untuk bersenang-senang? Bukankah Allah sudah mentakdirkan kita hidup hanya untuk beribadah kepadanya gitu kan? Bukankah itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat-ayatnya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kok ada filosofi yang tadi itu. Dan saya lebih cenderung, saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi. Bahwa hidup kita ini hanya untuk bersenang-senang teman-teman. Ya kalau kita mau mengambil garis lurusnya, ya emang iya juga sih ya. Nanti ketika kita nanti di yaumil akhir, kehidupan kita yang paling akhir gitu ya, yang tidak ada kematian setelah itu adalah sebuah kesenangan gitu. Kita melihat Allah juga itu, wajah Allah itu adalah sebuah kenikmatan, kesenangan gitu. Makanya itu yang saya maksud, itu yang dimaksud hidup ini hanya untuk bersenang-senang gitu. Kita ibadah harusnya kan dengan penuh kesenangan teman-teman. Kita jualan juga harus dengan penuh kesenangan gitu. Transaksi oke, kita senang gitu kan. Enggak transaksi juga kita senang gitu. Karena apa? Karena kita selalu mensyukuri gitu apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ini bersenang-senang dengan peppermint. Nah, ini salah satu produk jualan teman-teman. Ya, jadi hidup itu untuk bersenang-senang gitu. Termasuk media sosial gitu. Termasuk media sosial Facebook kita, Instagram kita, YouTube kita itu untuk bersenang-senang gitu teman. Bersenang-senang. Lakukan semuanya dalam bentuk kesenangan. Kesenangan itu artinya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bisa sholat juga itu harus dalam kondisi yang senang gitu kan. Masih dalam keadaan
senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar senang-senanglah. Itu ya. Nah, bagaimana terkait dengan mungkin ini ya sudah dipahami ya terkait dengan senang-senang tadi ya. Dan dalam hari ini maksud saya itu adalah kita lakukan semuanya itu ikhlas karena Allah. Kita sandarkan semuanya karena Allah. Itulah bentuk kesenangan itu yang saya maksud. Semoga tidak disalah persepsikan. Baik teman-teman, tips membuat medsos kita itu menyenangkan. Bagaimana tipsnya? Nah, saya menggunakan rumus 4-1C. Ya, 4-1C. Ya. 4-1C ini filosofinya apa gitu? 4 itu artinya gunakan yang 4 gitu ya. Gunakan 4C. -1 itu artinya jangan lakukan 1 poin. Ya. Gunakan 4C dan jangan lakukan 1C. 4-1. Ya, 4-1. Oke, sini yang pertama. Nah, apa aja itu ya? Yang pertama adalah sosialisasi. Ya, si yang terakhir. Sosialisasi. Itu sosialisasi apa? Itu sih yang pertama. Maksudnya apa, teman-teman? Gunakan media itu untuk sebagai apa ya? Sosial, untuk kegiatan sosial, untuk menyebar kebaikan dan untuk menyenangkan orang lain gitu. Selain kita menebar kebaikan, untuk menyenangkan orang lain juga. Itu fungsinya. Gunakan itu. Gunakan medsos itu sebagai sosialisasi, teman-teman. Jadi bukan apa ya, kita gunakan untuk tidak hanya digunakan untuk jualan gitu. Enggak, itu poin yang berikutnya nanti. Tapi artinya media dakwah gitu ya. Saya ada materi saya terkait dengan dakwah dalam bisnis gitu. Jadi sebenarnya banyak cara orang berdakwah. Ada yang guru gitu, ada yang guru ngaji, ada yang ulama, ada yang petani dan pedagang. Dalam hal ini pebisnis juga itu semestinya membawa dakwah. Seperti dengan masuknya Islam ke Indonesia itu kan dibawa oleh para pedagang, para saudagar gitu. Jadi tugas kita sebenarnya teman-teman itu adalah mensosialisasikan kebaikan-kebaikan itu gitu. Dan itu amanah gitu, amanah buat kita. Itu salah satu fungsi kita. Dalam hal ini media sosial kita gunakan untuk itu, untuk menebar kebaikan, untuk menyenangkan orang lain gitu. Kita share sesuatu yang membuat orang lain itu mendapat manfaat. Apa misalnya? Kata-kata hikmah, kemudian inspirasi gitu kan. Video-video yang bermanfaat, yang mengajak kepada kebaikan gitu. Video-video yang dalam bentuk misalnya video-video fun misalnya itu, tapi tidak melanggar syariat, itu nggak ada masalah gitu kan. Ya, sesuatu yang menjadi hiburan, video-video hiburan, tapi tidak melanggar syariat itu, tidak melanggar norma-norma yang berlaku gitu. Baik itu norma agama maupun norma positif yang ada di Indonesia. Itu kita tebarkan di media sosial, itu bentuk sosialisasi. Itu yang pertama. Jadi gunakan itu. Itu akan membuat kita senang-senang. Membuat media sosial kita ini benar-benar menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Yang kedua adalah interaksi. Ya. Yang kedua adalah interaksi. Apa itu interaksi, teman-teman? Kita gunakan media sosial kita itu untuk berinteraksi. Kepada siapa? Kepada friend list kita, kepada orang sekitar kita, teman-teman kita itu. Gunakan itu untuk berinteraksi gitu. Interaksi itu seperti apa? Misalnya salam, sapa gitu ya. Jalin silaturahim di dalam media sosial itu. Itu fungsinya. Itu cara kita bagaimana membangun
kesenangan gitu, membuat media sosial kita itu menyenangkan gitu. Ya emang digunakan untuk cengkrama gitu kan, untuk saling menyapa, untuk bersilaturahim gitu kan. Yang dulu teman-teman kita mengingatkan kita ketika masih SD misalnya, atau ketika masa kuliah, atau mungkin orang sekampung kita ketika kita dalam perantauan misalnya, itu mengingatkan kita, itu kita jalan. Bukankah dengan silaturahim itu akan memperpanjang usia kita gitu, memperbanyak rezeki kita gitu, ya memperbanyak gitu, mendatangkan rezeki buat kita, itu silaturahim gitu. Itu dalam kategori tadi interaksi. Yang pertama tadi sosialisasi, yang kedua interaksi. Nah, yang ketiga itu adalah transaksi. Ya, transaksi itu artinya untuk media jualan, untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan pendapatan gitu. Ya, kita transaksi kebaikan di situ. Kita transaksi pendapatan di situ. Kita transaksi jualan di situ gitu. Cuma kembali lagi dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Teman-teman bisa menggunakan copywriting yang bagus, baik itu storytelling ataukah mungkin cover selling gitu. Gunakan itu gitu kan, teknik-teknik yang bombastis gitu kan. Gunakan, manfaatkan itu semuanya gitu. Atau misalnya menggunakan marketplace juga boleh gitu. Jadi ini tempatnya untuk transaksi. Maka ketika dalam transaksi itu juga kita mesti amanah, mesti jujur gitu. Supaya apa? Supaya ada keberlangsungan gitu kan. Ada kebermanfaatan yang kita dapatkan dari media sosial tadi. Ya, itu transaksi. Jadi boleh-boleh aja teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendapatkan transaksi di media sosial, saya yakin pasti teman-teman akan merasakan kesenangan. Ya nggak sih? Saya yakin teman-teman seperti itulah. Atau nggak mau dapat transaksi gitu ya, nggak ada mau jual beli di situ gitu kan. Nah, mungkin kan orang semuanya suka dengan pendapatan gitu ya. Pendapatan. Jadi boleh aja lakukan itu sebagai media transaksi. Bukan hanya sekedar media silaturahim, bukan hanya sebagai media sosialisasi, tapi juga bisa kita gunakan sebagai media transaksi. Yang keempat, gunakan si yang keempat. Apa itu? Si yang keempat itu adalah konsistensi. Apa yang dimaksud dengan konsistensi, teman-teman? Konsistensi itu artinya ya udah, apa yang 3 tadi itu kita konsisten melakukannya. Ya, kita konsisten. Karena kapan itu terputus, maka ya terputus juga kebaikan-kebaikan yang lainnya tadi. Kalau teman-teman misalnya berhenti melakukan sosialisasi, berhenti untuk melakukan interaksi, berhenti untuk melakukan transaksi, maka ya udah, berhenti juga kesenangan itu menurut saya gitu. Iya, kalau sudah nggak ada interaksi, nggak ada sosialisasi, ya buat apa Facebook itu, buat apa media sosial itu gitu kan. Atau bisa jadi karena kita nggak ada sosialisasi, kita nggak ada interaksi dengan friendlist kita, bisa jadi itu nggak akan ada transaksi. Ketika nggak ada transaksi, maka otomatis kita yang nggak ada pendapatan dong jadinya. Iya, ketika nggak ada pendapatan gitu, artinya teman-teman juga suram. Suram mungkin hatinya galau gitu ya. Makanya itu kita mesti kita lakukan gitu. Konsisten melakukan 3 hal tadi. Ya, promosi konsisten lakukan itu. Sosialisasi, interaksi, promosi transaksi. Kita continue untuk istiqomah gitu kan. Kalau perlu 3 kali sehari gitu kan, pagi, siang, malam gitu. Lakukan ketiga itu. Cuma ya jangan juga
sampai lupa waktu gitu kan. Tetap utamakan yang prioritas. Tetap utamakan yang prioritas ya. Kapan hari kita sudah belajar tentang manajemen waktu, lakukan yang prioritas. Kalau anak misalnya butuh sesuatu, ya berhenti dulu media sosialnya, lakukan itu dulu yang dibutuhkan, yang mesti kita utamakan terlebih dahulu. Datang waktu sholat, berhenti media sosialnya, kita langsung sholat dulu. Itu yang dinamakan dengan konsisten melakukan hal-hal tadi, konsisten melakukan 4C ya. Dan yang terakhir apa teman-teman? Jangan sampai, bahkan memikirkan pun jangan ya. Apa itu? Kriminalisasi ya. Kriminalisasi artinya apa? Tindakan kriminal. Jangan sampai kita berpikiran pun itu, jangan sampai berpikiran untuk melakukan tindak kriminal di media sosial gitu. Apa bentuk kriminal itu? Misalnya penipuan, itu tindak kriminal. Apalagi menyebarkan berita hoax, itu juga bahaya gitu. Itu jadi apa ya, kadang-kadang misalnya gini, kita nge-share sesuatu yang belum tentu itu benar. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Menyebarkan hoax gitu kan. Apalagi kalau sudah sampai terbersit gitu untuk melakukan penipuan gitu kan pada siapa, dan itu banyak sekali di media sosial. Nauzubillah min dzalik. Saya berharap, saya doakan kita benar-benar dijaga oleh Allah untuk perilaku yang seperti itu. Karena nauzubillah min dzalik, itu luar biasa tindak kejahatannya. Dan mungkin ada tindakan kejahatan lagi itu yang di media sosial gitu. Nah ini yang mesti kita hindari. Jangan sampai dilakukan, memikirkan saja enggak gitu, apalagi sampai melakukan. Nauzubillah. Oke, sekira itu teman-teman. Saya ulangi, gunakan 4C dan hindari 1C. Pertama, sosialisasi. Gunakan sosialisasi. Yang kedua, gunakan interaksi. Yang ketiga, gunakan sebagai transaksi, promosi dan transaksi. Yang keempat, konsistensi. Ya, gunakan secara konsistensi. Dan yang terakhir, jangan gunakan sebagai kriminalisasi. Insya Allah seperti itu. Semoga membuat media sosial kita semakin menyenangkan. Alhamdulillah, itu materi yang bisa saya sampaikan, sharing yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Salam sukses, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.